Net, lo tahu nggak? Enggak. Iya, Min, lanjut, Min. Iya, sorry, Min, lanjut aja. Di pause ternyata. Lo tahu nggak? Kalau di dalam Amerika Serikat itu sebenarnya ada satu negara, tapi kecil banget. Enggak. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, coba tebak negara yang bertetangga dengan daratan Amerika Serikat. Kanada? Meksiko? Ya, dua-duanya benar. Cuma ya, sebenarnya ada satu negara lagi sih. Pernah dengar Republik Moldasia? Belum? Oke, Mimin kasih tahu. Republik Moldasia adalah sebuah micronation, alias sebuah negara kecil, yang lokasinya itu berada di dalam sebuah negara yang berdaulat. Nah, tapi micronation itu hanya diakui oleh sedikit negara, atau bahkan tidak diakui sama sekali. Republik Moldasia berlokasi di negara bagian Nevada, Amerika Serikat, tepatnya dekat dengan daerah Dayton. Luas wilayahnya itu sekitar 0,045 km persegi. Oh iya, BTW terima kasih ya buat Amigo yang udah ngasih tahu cara penyebutan untuk angka desimal. Beribu kota di Boston. Populasinya sekitar 38 penduduk. 35 orang manusia dan 3 ekor anjing. Ini dia benderanya, yang sekilas agak mirip ya sama bendera Sierra Leone dan Uzbekistan. Republik Moldasia ditemukan oleh Kevin Bauer pada tahun 1998. Dia membeli sebidang tanah yang ada di negara bagian Nevada, yang kemudian menjadi lokasi Republik Moldasia sekarang. Katanya ya, Kevin Bauer ini terinspirasi dari film The Mouse That Roared, sebuah film yang dirilis tahun 1959. Bahasa yang digunakan di Moldasia adalah bahasa Inggris dan bahasa Esperanto, dan juga menggunakan bahasa Spanyol. Jadi gimana sih sejarah negara ini? Pemerintahan Moldasia sendiri berganti-ganti dan bervariasi amigos. Kabarnya ya, negara Moldasia pertama kali berdiri pada tanggal 26 Mei 1977 angka Romawi 1. Loh, pertama-tama, Moldasia itu ceritanya adalah negara monarki. Jadi nama pertamanya itu adalah Grand Republic of Holstein. Dan negaranya itu bukan di Amerika Serikat, tapi di sebuah pulau imajiner di Teluk Bedulesen di Prancis. Dan benderanya juga berbeda ya, sama yang sekarang. Nah, waktu itu, si Kevin Wolf masih menjadi Perdana Menteri. Dan temannya yang bernama James, kawan dia ya, menjadi Raja James pertama. Habis itu, pada tahun 1980, angka Romawi ketiga, negara tersebut berubah nama menjadi Kingdom of Edelstein, alias Kerajaan Edelstein. Tapi mulai dari periode ini, rajanya enggak ikut campur dalam pemerintahan. Jadi yang memimpin pemerintahan negara ini adalah si Perdana Menteri, yang notabene adalah Kevin Bauer. Terus pas tahun 1988, angka Romawi 11, berubah lagi namanya jadi Kingdom of Zaire. Bukan Zaire ya, Zaire mah dokter Kongo. Pas periode ini, pemerintahan Kingdom of Zaire itu bersifat nomaden, alias wilayahnya itu pindah-pindah, nggak menetap di satu tempat. Jadi pemerintahan Zaire dipindahkan ke Eropa, terus balik lagi ke Amerika pas tahun 1962, angka Romawi 15. Kerajaan Zaire dipindahkan ke negara bagian Nevada, Amerika Serikat, pas tahun 1995, angka Romawi 18. Baru dah pas tahun 1998, angka Romawi 21, pemerintahan Zaire punya tempatnya sendiri, yaitu sebidang tanah di Nevada yang dibeli sama Kevin Bauer, yang Mimin jelasin tadi. Nah, pas bulan Juni tahun 1998, angka Romawi 21, pemerintahan kerajaan Zaire berubah menjadi pemerintahan dengan ideologi komunisme. Pas bulan September di tahun yang sama, Moldasia terpaksa menjadi salah satu provinsi dari negara United Provinces of Utopia, atau disingkat UPOU. Nah, jadi Moldasia itu salah satu provinsi di negara itu. Pas bulan Januari tahun 1999, angka Romawi 22, UPOU tidak lagi menjadi sebuah negara, dan kehilangan pemerintahannya. Alhasil, provinsi-provinsi yang tergabung dengan UPOU menjadi negara masing-masing yang berbeda. Moldasia sendiri kemudian menjadi People's Democratic Republic of Moldasia, atau Republik Demokratik Rakyat Moldasia, pada tanggal 21 Februari 1999, angka Romawi 22.
dan Kevin Bauer kembali menjadi Perdana Menteri. Dari nama negaranya aja kita udah bisa menebak kalau pas periode itu, negara Malaysia lagi menggunakan ideologi komunisme. Akhirnya, pada tanggal 3 September 1999, angka Romawi 22, ideologi komunisme ditinggalkan, dan kemudian didirikan Republik Malaysia, dan Kevin Bauer menjabat sebagai presiden. Dan kita harus memanggil Mr. Kevin sebagai His Excellency President Grand Admiral Colonel Dr. Kevin Bauer, President and Race of Malaysia, Protector of the Nation, and Guardian of the People. Oh iya, Mimin sendiri sebenarnya kurang paham juga ya, kenapa ada angka Romawi di setiap tahunnya. Soalnya, kalau kita lihat di website resmi Malaysia, kalian bakal ngeliat ada angka Romawi di sebelah penulisan tahunnya. Oh iya, BTW Malaysia juga punya website resmi ya. Tuh, kalian bisa lihat juga di bagian historia, bagian sejarahnya. Dan jelas-jelas emang fiksi. Jadi website ini berisi informasi-informasi terkait Malaysia. Antar Mimin share juga deh di kolom komentar linknya ya. Selain itu, ada juga informasi soal Angkatan Laut Malaysia. Meskipun wilayah Malaysia sendiri berada di tengah padang pasir, tuh buktinya ada monumen Angkatan Laut Malaysia. Informasi lain seperti peluncuran roket, produk-produk yang dijual, budaya, berita-berita tentang Malaysia, semuanya lengkap ada di website ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cek juga ya. Takutnya kalau Mimin jelasin di sini, malah jadi kepanjangan. Website ini sekilas mengingatkan Mimin sama wiki fandomnya Backrooms ya. Oh iya, BTW kalau kalian suka sama konten Backrooms, kalian boleh juga tuh subscribe channel temannya Mimin ya. Namanya Max Backrooms. Jadi channel dia tuh bakal ngebahas soal Backrooms, soal level-level Backrooms lah. Pokoknya segala hal yang berbau Backrooms dah. Kalau kalian suka Backrooms, boleh juga dong subscribe channel Max Backrooms. Oke, thank you. Oke, kita balik ke topik. Jadi di websitenya itu ada juga cara baca nama negaranya. Kayak yang Mimin jelasin tadi, tuh cara bacanya Malaysia. Nah, peta resminya itu kayak gini amigos. Jadi ada Republic Square, Government House, Red Square, Northern Park, Malaysia Railroad, Tower of the Winds, Dead Dog War Battlefield, dan Mulhenge. Terus katanya kan ada rel kereta api ya. Mimin sampai heran juga. Mana rel kereta apinya? Perasaan kagak ada kereta api. Relnya aja nggak ada. Mimin cari-cari gitu kan. Pas ketemu ternyata, Thomas and Friends amigos. Selain daratan utama Malaysia, ada juga wilayah terpisah yang bernama Province of Desert Homestead. Uniknya ya, provinsi ini lebih dulu ada daripada Republik Malaysia itu sendiri. Desert Homestead ini udah ada sejak tahun 1950-an. Lokasinya sendiri ada di California. Nah, pada waktu itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan rumah beserta pekarangan secara gratis kepada siapapun yang mau mengelolanya. Nah, James Bauer, yang merupakan kakeknya Kevin Bauer, mendapatkannya, sebuah tanah sebesar 0,02 km persegi, yang kemudian menjadi Province of Desert Homestead. Dan satu lagi adalah Provinsi Farfalla, yang berlokasi di Altura, California. Jauh bener ya? Luasnya sekitar 0,019 km persegi. Kalau Provinsi Desert Homestead adalah padang pasir, maka Provinsi Farfalla adalah wilayah yang hijau, dan terdapat banyak pohon pinus di sekitarnya. Mr. Kevin membeli sebidang tanah tersebut pada bulan September tahun 2003, angka Romawi 26. Kita juga bisa berkunjung ke Malaysia sebagai turis dengan maksimal 3 jam, tentunya menggunakan izin. Kalau pengunjung yang berasal dari luar Amerika Serikat tetap membutuhkan visa. Tapi kita nggak boleh jadi warga negara Malaysia ya. Katanya negara Malaysia nggak pengen warga negaranya bertambah. Kita nggak boleh membawa senjata api, obat-obatan terlarang, dan bahan-bahan peledak ke Malaysia. Katanya ya, bukan faktanya, Republik Malaysia ini pernah berperang melawan Jerman Timur. Dan Republik Malaysia menyatakan kalau Jerman Timur itu harus bertanggung jawab atas latihan militer yang dilakukan sama Bang Kevin Bauer pas dia lagi ditempatkan oleh militer Amerika Serikat di Jerman Barat.
meskipun Jerman Timur udah bersatu sama Jerman Barat, menjadi Jerman aja ya. Tapi Republik Molossia berpendapat kalau Jerman Timur itu masih ada. Oleh karena Pulau Ernst-Thälmann yang diberikan kepada Jerman Timur tidak disebutkan dalam Treaty of Final Settlement. Sehingga, menurut Molossia, Jerman Timur itu masih ada. Nah, makanya Republik Molossia berpendapat kalau perang dengan Jerman Timur itu masih bisa dilanjutkan. Waduh. Lihat aja nih, di tanda selamat datang Molossia. Welcome to Tehe. Sorry. Ntar si Mr. Planet marah lagi. Welcome to the Republic of Molossia, an independent sovereign nation. Katanya negara yang berdaulat ya. Terus di bawahnya, beyond this point, you are no longer in the United States territory. Jadi pas udah masuk wilayah Molossia, berarti kita bukan lagi ada di Amerika Serikat. Jadi ceritanya kita emang udah masuk ke wilayah negara lain, udah pindah negara dah, bukan lagi di Amerika Serikat. Molossian passport and customs law apply. Jadi kita harus ngikutin aturan hukum yang ada di Molossia. Coba gimana paspornya Molossia? Nah, kayak gini amigos. Meskipun menjadi sebuah negara sendiri, tapi His Excellency the President tetap membayar pajak kepada Amerika Serikat secara rutin, dan juga tetap mematuhi aturan hukum yang ada di Amerika Serikat. Jadi bagaimana mata uang di Molossia? Kan katanya kalau di Molossia berarti bukan lagi di Amerika Serikat. Nah, mata uang yang digunakan di sini adalah Valora. Enggak, bukan Valorant ye, bukan juga PUBG, bukan Fortnite, bukan Dynasty Warrior, bukan Mobile Legends, bukan Minecraft, bukan Angry Bird, bukan PoW, apalagi api gratis. Bukan ye, tapi Valora. Jadi ada Valora dalam bentuk koin dan dalam bentuk uang kertas. Dan mata uang ini diproduksi oleh Bank of Molossia. Mimin kurang tahu juga ya kalau dikonversikan ke rupiah itu jadi berapa, tapi menurut websitenya, kita bisa membeli satu koin Valora ataupun satu uang kertas Valora seharga $1. Dan kita hanya boleh membeli maksimal 2 koin dan 2 uang kertas untuk setiap satuan mata uangnya. Dan kita harus menyertakan perangko untuk pemesanan. Nah, satu mata uangnya itu ada 1 Valora, 5 Valora, 10 Valora, 20 Valora. Ada juga koin khusus 30 tahun anniversary Molossia, dan juga ada koin edisi anniversary 40 tahun Molossia. Tapi koin-koin ini cuma bisa dikirim ke Amerika Serikat aja. Jadi kita yang ada di Indonesia atau negara lain itu kagak bisa pesan, kecuali kita tinggal di USA. Ada juga koin khusus pernikahan Presiden Molossia, alias His Excellency the President, ya sama pasangannya, the First Lady. Tapi koin khusus pernikahan ini udah nggak dijual lagi katanya. Kalau dulu, ada juga koin 50 Valora, menjadi satu-satunya koin yang berbahan dasar logam. Kalau kalian lihat di sebelah kiri, ada yang namanya West Arctica. Nah, ceritanya koin ini melambangkan persahabatan Molossia sama negara yang bernama West Arctica. Nggak tahu lagi dah ini West Arctica negara apaan. Kalau menurut Mimin sendiri sih, Molossia itu menjadi salah satu micronation yang komplit ya. His Excellency the President benar-benar niat untuk membangun sebuah micronation miliknya sendiri. Bahkan sampai buat bikin website sedetail ini. Jadi bukan sekedar website yang tampilannya sama aja ya. Tapi kalau kita klik bagian yang lain, nah bisa kita lihat kalau tampilan websitenya itu berganti. Sampai dibikin juga produk sendiri, mata uang sendiri, sampai hari-hari libur nasional, dan banyak lagi dah. Molossia menjadi salah satu micronation terbaik kalau menurut Mimin. Kalau menurut kalian sendiri gimana amigos? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih, berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!